tak mungkin kita lari, karena ini hanyalah tinggal menunggu antrian. Supaya tidak bosan kita menunggu mati, Allah tak kasih kita permainan dunia, tak kasih kita istri, suami, anak-anak, kendaraan, rumah, pekerjaan. Terkadang ada orang yang lupa bahwa semua itu hanyalah permainan yang akan ditinggalkan. Seperti anak kecil yang terkadang kalau dikasih mainan dia menangis, begitu dikasih mainan langsung, tapi dia ambil mainannya lagi sama bapaknya, baru lagi menangis. Terkadang dia lupa bahwa kita ini hanya di TV. Lihat tukang parkir, masya Allah. Kalau kita datang di tukang parkir, banyak mobil masuk, dia susun dengan rapi. Banyak motor masuk, dia susun dengan rapi. Begitu pulang satu persatu, tukang parkir tidak pernah sakit hati. Kenapa? Karena memang dia hanya dititipi untuk menjaga kendaraan. Sama dengan kita di dunia. Tugas kita dititipi apa? Dititipi sebagai ada istri, ada suami, ada anak-anak, niat jama-jamanta, niat auto, niat motor tak. Semua itu sebagai alat sarana untuk menggapai keridhaan Allah. Makanya kata Rasul, carilah dunia masra'atul akhirat, katalah salinono untuk anggap kaubatkan di akhirat. Ya, kejar kehidupan duniamu untuk mendapatkan keuntungan laba di akhirat kelak. Salawat salam tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlakul karim. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlakul karim. Islam itu tiga, ada syariat, ada akidah, ada akhlak. Banyak orang yang bagus akidah dan syariatnya, tapi tidak pangadakana, dia dapat kiadangan, tidak ada pangadakana tata keramanya. Contoh, dia saf depan kalau dia sholat, bagus ki syariatnya, akidahnya mantap, dia tahu bahwa saf depan kalau sholat banyak pahalanya, tetapi tidak punya akhlak. Gimana? Sudah di assalamualaikum orang, assalamualaikum Pak Imam, langsung berdiri, tidak baca doa, tidak tabi-tabi orang di belakangnya. Itu namanya tidak punya akhlak, tidak punya tata kerama, etika. Kalau Anda tidak ingin berdoa, cepat mau keluar, jangan di depan, bikin saf di belakang supaya tidak mengganggu orang yang berdoa. Itu namanya tata kerama, pakiadat, ya, pengeratkan. Nah itu maksudnya. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus kata Nabi untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Islam tiga, syariat, akidah, akhlak. Akhlak juga penting. Banyak orang bagus bacaannya, tapi tidak pakaian. Begitu lewat dan tahu nah orang tua ya kan, itu namanya kurang berakhlak, kurang beretika. Hadirin jamaah rahimakumullah. Almarhum Haji Ibrahim, kita bahas dulu hajinya. Haji itu tiga, ada haji di mata Allah, tidak haji di mata manusia. Ini yang mana itu Ustaz? Orang yang sudah mendaftar haji meninggal belum berangkat, sudah haji di mata Allah, tidak haji di mata manusia. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap sesuatu tergantung niatnya, manusia mendapatkan apa yang diniatkan. Haji di sisi Allah secara pahala, tapi syariat belum berangkat. Yang kedua, ada haji di mata manusia, tidak haji di mata Allah. Ini bahaya. Manusia panggil haji, tapi Allah menolak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ni'mat karim. Allah katakan siapa panggil ki? Kenapa? Ya dia pakai berangkat uang tipu. Dia pakai berangkat tanahnya kemanakannya jual. Nasolimi anak yatim. Ada kemanakannya. Masya Allah bagiannya kemanakannya nah jual. Nah pakai berangkat tanah suci demi Allah. Haji di mata manusia, tidak haji di mata Allah. Hati-hati. Ini haji di mata manusia, tidak haji di mata Allah. Yang ketiga, Masya Allah, ada haji di mata manusia dan haji di
mata Allah. Inilah mudah-mudahan didapatkan oleh Haji Abdul Rahim, insyaallah, bin Haji Batung. Haji di mata manusia, lebih-lebih haji di mata Allah. Karena haji mabrur, kata lain balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan haji bukan yang dipanggil orang kaya, tapi yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Karena banyak orang kaya belum tentu bisa berhaji. Tapi kalau orang mampu pasti sudah bisa berhaji. Jadi itu haji bukan untuk orang kaya, tapi orang yang mampu. Karena banyak orang kaya tidak mampu imannya, banyak materinya, tapi tidak mampu imannya menerima. Dan bila dia banyaknya dibayar, padahal lan tijaratan lan tabura, perniagaan yang tidak pernah merugi adalah berangkat haji atau umrah. Lihat lagi, tidak ada orang miskin yang pernah berangkat haji dan umrah pasti kalau pulang bagus rezeki. Lihat bagi saya, pulang umrah, pulang haji, masa miskin tidak? Insyaallah, malah itu rezekinya naik itu. Kenapa? Tijaratan dan tabura, kata Rasulullah. Dia perniagaan yang tidak pernah habis. Allah tidak pernah mungkin akan pinjam. Mana kasat sedekah mimali yang kau keluarkan tidak pernah berkurang malah bertambah. Dan jangan ukur dengan harta. Nah kasih kau Allah sesuatu bukan hanya harta. Nah kasih kau sehat walafiat. Nah kasih kau anak-anak yang soleh-solehah. Nah kasih kesempatan untuk sholat. Karena banyak orang yang umurnya sudah tua tapi belum diberikan hidayah untuk mengabdi kepada Allah. Padahal fungsi hidup manusia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kupat jari mansadinya kama tumpar rupatawa pasangalina suju al-nyumbari karai. Ibu bapak rahimakumullah, berbicara masalah mati, berbicara masalah takdir ketentuan Allah. Suka tidak suka, rela tidak rela, kalau sudah sampai ajal kematian tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Itulah yang dikatakan ajal. Tapi usia bisa bertambah, ajal tidak bisa bertambah. Gimana Ustaz? Kok usia bisa bertambah? Iya, usia bisa diperpanjang, tapi kalau ajal tidak bisa. Maksudnya gimana? Karena Allah punya sifat fa'alu lima yurid. Nakairuka di apa nakairuka. Allah menghendaki apa yang dia mau. Salah satunya disebutkan dalam kisah di zaman Nabi Daud dan Nabi Musa alaihissalam. Ada seseorang yang ingin divonis meninggal sebentar. Kebetulan malaikat maut berteman dengan sang Nabi Musa atau Nabi Daud, mau dicabut nyawanya sebentar. Ditunggu-tunggu oleh Nabi, tidak datang. Ditunggu-tunggu lagi tidak datang. Dia datang, malaikat maut itu datang di saat tidak ada ini orang. Nah bilang bisa Nabi, kalau bahasa tafsir bebas tak, kenapa tidak datang ke cabut nyawanya sampai rumahku? Dan janji mau dicabut nyawanya. Apa Nabi bilang malaikat maut? Betul. Kullu nafsin gaikatul maut. Tunggal-tunggal nafas nyawanya. Nitabagasi ini kania kematian. Setiap makhluk yang bernapas pasti mati. Begitupun orang tersebut tetanggamu, dia sudah meninggal. Sebenarnya dia divonis meninggal, tapi begitu ingin kucabut nyawanya, subuh-subuh siang kucabut nyawanya, subuh-subuh keluar di samping rumahnya. Ada pernah bombenya, pergi minta maaf sama bombenya. Dia bilang maafkan saya salah, padahal dia benar. Yang kedua, begitu lagi pulang di rumah bombenya minta maaf. Ada sepotong roti di tangannya, dia kasih anak yatim. Saat itu berdoa anak yatim, ya Allah panjangkan usianya. Didengar doanya oleh Allah, maka ternyata orang tersebut, kata malaikat maut, dengan izin Allah takdirnya diperpanjang usia 25 tahun lagi. Gara-gara apa? Doanya tadi si anak yatim. Gara-gara apa? Gara-gara dia minta maaf kepada orang yang pernah menyakitinya. Makanya kata Rasul, ana wa kafilul yatima fil jannah, saya dan orang-orang yang menanggung anak yatim bersamaku dalam surga, dua jari seperti ini yang tidak pernah berpisah. Cuma banyak orang yang menjadikan panggung ini Ramadan di atas namakan anak yatim, minta sumbangan padahal tidak jelas. Ini disebutkan dalam Quran, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah Anda, kata Allah, orang yang mendustakan agama, nah balai-balai agamana,
Siapa dia? Yaduful yatim, orang yang menghardik dan memakan harta anak yatim. Ya minta sumbangan, biasa kita lihat minta sumbangan, padahal bukan anak yatim, memperkaya dirinya. Ini diancam oleh Allah sebagai orang munafik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik berada di jurang paling bawahnya neraka jahanam. Jadi jangan jadikan itu Ramadan sebagai panggung untuk minta sumbangan atas nama yatim, padahal tidak punya panti, padahal tidak ada anak yatimnya. Hati-hati, ya. Dipercaya dia berkhianat, tergolong munafik, dan munafik berada di paling bawah neraka jahanam. Wa ta'amil miskin, orang yang mendustakan agama, tidak memberikan makanan kepada fakir miskin. Inilah tujuan puasa. Kata Rasul, fa illam yada' qaula zuri fal amala bihi, fa laysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'aman wa syaraba. Siapa orang yang tidak meninggalkan perkataan keji, perkataan dusta, perkataan yang tidak baik, maka Allah menolak puasanya walaupun dia meninggalkan makan dan minum. Artinya puasa sah tapi gugur pahala. Kambing shaimi laisa lahu min siyami illa al-ju'i wal atash. Banyak orang berpuasa kata Rasul tapi gugur pahala. Cipul tidak duren ngapa, hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Ada 5 tanda jaga. Al-kadhib, berdusta. Wal ghibah, menceritakan kejelekan orang lain. Contoh, datang kok di acaranya Haji Musakar, yang mana yang meninggal itu sepupunya Haji Abdul Rahim. Datang, kenapa? Apa juga dia pulang kiri? Nah, kenapa dia bagi tahu? Dia nagana istuanya, dan cukup istuana. Dia bilang, kenapa lu tahu Ki? Nah, saya di situ bagi-bagi. Kenapa lu tahu Ki? Dia bilang, banyak nasi bagi itu tetangga. Dia bilang, tahu ya, bungkus tonji saya. Nah ini pintar tidak canda orang, yang tahu dirinya termasuk iba, ditolak puasa. Sah tapi gugur pahala. Jadi percuma di puasa. Yang ketiga, wan namimah, apa sifat itu cerita. Ini paling banyak. Ibu-ibu di lorong sebelah saya, kalau di Korea tidak ada. Di gua hantu di kalau Korea tidak ada hantu. Dia bilang, wih, iya ini. Kenapa? Itu nama meninggal itu yang kita baik. Dulu saya minyak, akan dalam pindah. Lagi lagi kita baik, lagi lagi nak san tua tinggi rusuk akan cici makanan. Nak naik, nak naik hanya rapi pada ton yang dia cikalina. Nah ini bahaya nih. Nak lihat di sini man ata arrafan, ini tapak pesan rosan berpacinika al-qadim ahli nujum, bintang-bintang nama termasuk ketik reks pasti jodoh, kirim ke 9288 la salata arba'ina yoman. Makna sanitulah disampaikan 40-an lo 40-an. Karena tidak boleh teman disabru-sabru, apalagi kasih ibu-ibu kan dia jadi bulan ini kasih kijai baca-baca lagi. Anggal jadi ibu nampak baca-baca Makassar. Lakap pitilan ko ng palakatumpangin ng kurameng. Lipat nyo na campung di bebe, ng palacarit ni kutsi. Iya nyo na timisya robo muraneng. Masya Allah. Jangan nih. Jamaah. Oh jamaah. Ini kan bulan puasa. Kalau bertanya sama saya, kebetulan saya berangkat ke Papua Sorong tanggal 31 bulan 3. Jadi 15 hari kan di Sorong. Jadi saya 15 hari di Papua. Jadi baru kali ini sudah 4 hari di Makassar. Itu baru 2 hari di Makassar. Karena 1 hari jadi Pontong, kemudian Lebonya lagi 1 hari. Jadi baru 2 hari di Makassar. Sebelum saya masih di Sorong, ketemu Ji Musakar dari rumah. Video call ke itu hari sama Ji Padi. Dia bilang, Ustaz, doakan kita sepupuku sakit nih. Cuma saya tidak bisa ngomong. Kenapa? 7 tanda kematian sudah tersirat. Kutanya ke Ji Padi, tuh karena dia selalu lebih. Punarabi pada pas yang lebih dilakukan. Kenapa? Kalau 40 hari orang mau meninggal ada tandanya, tapi tidak semua sama tandanya. Tapi terkadang ulama memberikan jawaban. Kalau 7 hari juga orang meninggal ada tandanya, sampai 3 hari, bahkan setengah jam orang sebelum meninggal ada tandanya. Di antaranya biasanya, karena ketua ada tasawufka, runtuh ibu ruwaya, susah dibawa ke rai. Di mana maksudnya? Lari masuk ini tuh. Pelika kurua. Ia punya kata tuata rutin buaya susah lagi bawa kerain. Artinya apa? Pelika kurua nampal dari tamen supaya kamen kanjing.
Tuh. Satu. Yang kedua, biasanya orang kalau sudah mau meninggal itu latah. Latah. Nah kadang-kadang jangan merasa selalu latah itu orang. Sering termenung. Iya. Yang ketiga, biasanya ada orang nak tahu kematiannya. Saya punya bapak almarhum jam 10 nak meninggal. Dia berpesan saya maghrib. Nak anak ustaz ngapa gaji? Nak anak haji lo punya kalau ustaz. Ya ngapa gaji? Nak anak haji, nak anak bawa nak anak haji, iya haji. Nak anak punah tena nak mutera tepi 10.000 niat, pela di 40 ribuan lalu. Karena bapak di bulan lalu belajar tarikatnya dua, Khawatir dan Muhammadiyah. Urut bulan lalu. Nak anak punah tena mutera tepi 10 ustaz, pela di 40 ribuan lalu. Setengah 10 saya pulang di rumah, bacakan surat Yasin, tidak lewat, tidak lebih jam 10 pas menikah. Itulah orang tua dulu. Betul, mungkin tidak sekolahnya, tapi tinggi terdepuli bapi jabu. Apa nak kasihkan guru? Nah itu nak pegang keras. Salah satunya, kalau ada yang seperti saudara tak, seperti mukanta, jelas waktu kita sakit, seperti mukanta kita lihat. Kemudian kakinya perhatikan. Kalau dia berjalan 7 kali kau lihat itu orang, berarti seperti kamu kira-kira 7 hari umurmu. Boleh jadi. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui. Karena tanda-tanda kematian itu jelas, tapi tidak sama orang tanda. Makanya kata Rasul, "La yakhruja ahadukum minad dunya hatta ya'lama aina musiruhu wa hatta yara maq'adahu minal jannati aw nar." Tidaklah seseorang dikeluarkan ruhnya di waktu sakaratul maut kecuali Allah perlihatkan tempatnya surga atau neraka. Makanya terkadang orang tak buka matanya. Kenapa tak buka matanya melotot? Kata Rasul, fa innal basara yatba'uhu. Situjin dapat cinika nabi nawangi pasulukan dan nyawanya. Sesungguhnya pandangan itu mengikuti keluar arahnya roh. Maka terkadang orang tak kucilak matanya. Kenapa? Dia melihat tempatnya apakah lubang-lubang neraka atau taman-taman surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang istiqamah, bagi sambayana, bagi partner patau, bagi sumpah ibadana, untuk begini bapiak puna, maka insya Allah di waktu dia mencabut nyawanya seperti Abdul Rahim, maka akan malaikat ka, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nyawa bau nyawa malanjingan amo tere ko dikarainu randu ko lipat lampandu dikarandu ko mempoterandu bergabung bersama ahli ibadah masuk ke dalam surga dari arah mana saja yang engkau sukai. Husnul khatimah, cirinya 3 kata Rasul, berkeringat dahinya bukan karena sakitnya mati, tapi sujudnya keluar dengan izin Allah. Yang kedua, menetes air mata. Kenapa menetes? Diperlihatkan tempatnya. Quran Fussilat ayat 30 menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Siapa yang mengatakan Tuhannya, Rabbnya adalah Allah, kemudian beristiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, di waktu sakarat datang malaikat berbisik di telinganya, alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, tataplah surga yang Allah janjikan kepada. Tidak ada jaminan Ramadan berikutnya kita jumpai. Tidak ada. Buktinya ini malam ceramah takziah, ini sore. Bayangkan sebentar malam saling ceramah takziah di ayat. Sebentar malam. Habis ini taruh di BTN Mukmin Regensi Batam. Tiap malam ke ceramah takziah. Sudah 3 malam selama bulan di Makassar. Takziah. Kemarin malam di BTN Kumarasari. Tadi malam Kapas. Sebentar lagi malam di Dayak. Ternyata malaikat mau biar Ramadan dan cabut nyawanya. Jadi yakin dengan anggap ini sebentar. Kalau tarawih sholat yang terakhir, sholat isya anggap sholat yang terakhir. Kalau perlu menangis Pak, menangis ibu anggap sholat terakhir.
Begitu keluar Nabi bilang teman-teman, kenapa menangis tuh tadi? Lu injak kakiku. Hadirin jamaah yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seluruh makanan ini kita niatkan kebaikannya untuk almarhum. Ya, Ustaz, bolehkah diniatkan kebaikannya? Sangat boleh dan dianjurkan. Kata Rasul, wa innaka latasduqu ammayyatika bisadaqatin fayajibu biha minal malaikati fi atbaqi min nur. Kalau anak-anak ingin bersedekah dengan tujuan sampai pahalanya kepada orang meninggal, maka daklah malaikat membawa pahala sedekah yang terbungkus dari pinggang cahaya. Fayakunu asihil kabrihi amente ki malaikat kadinang pikuburan na hakya turahim nang panakana malaikat ka ya sahibal kabril karim utumate berua ahluka kad ahlu ilaika hadhihi hadiyata fa'aqbalaha kama manni niya musekri hadiyana anakmu fa'aqbalaha tahimalali hajirahim nakana wajirahim di kuburan kudu jaza Allahu ahli anni khairal jaza. Semoga Allah nabalas lagi kebajikannya wajibku. Sudah buka belum? Belum. Jamaah. Kemudian masih ada 5 menit. Kemudian anaknya, siapa namanya jalan anaknya? Hajjaliyah. Anaknya saya ingatkan, anaknya dengarkan Hajjaliyani Purniani.